Video ini adalah lanjutan dari presentasi kemampuan berpikir kritis dan rubrik berpikir kritis. Silakan. Bahas tentang indikator kemampuan berpikir kritis, kita mengetahui dulu aktivitas kritis siswa. Aktivitas kritis siswa yang pertama adalah mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan. Yang kedua adalah mencari alasan. Yang ketiga adalah berusaha mengetahui informasi dengan baik. Yang keempat adalah memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya. Yang kelima, memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. Yang keenam, berusaha mencari relevan dengan ide pertama. Yang ketujuh, mengingat kepentingan yang asli dan mendasar. Yang kedelapan, mencari alternatif. Yang kesembilan, bersikap dan berpikir terbuka. Yang kesepuluh, mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu. Yang ke-11, mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan. Yang ke-12, bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dan keseluruhan masalah. Nah, aktivitas siswa ini juga sudah tertera di makalah ya. Di aktivitas kritis siswa yang telah disebutkan tadi, kita bisa merumuskan beberapa indikator kemampuan berpikir kritis. Yang pertama adalah mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan. Yang kedua, mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, mampu memilih argumen logis, relevan, dan akurat. Yang keempat adalah mampu mendeteksi berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Yang kelima adalah mampu menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai keputusan. Nah, indikator berpikir kritis dalam matematika ini bisa tertuang saat siswa menyelesaikan suatu soal seperti itu. Kan tadi juga ada manfaat berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini juga ada manfaatnya. Yang pertama adalah memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Yang kedua, mudah memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, menjadi rekan kerja yang baik. Yang keempat, lebih mandiri. Ini dia rubrik penilaian kemampuan berpikir kritis siswa. Di makalah juga sudah ada ya. Ini contoh soalnya ya teman-teman. Di makalah juga sudah ada. Penyelesaiannya adalah pertama, kita menulis apa yang diketahui di soal, yaitu pertama, ukuran meja makan adalah 4 x 3 meter persegi. Kemudian meja kantor sebangun dengan meja makan dan perbandingannya adalah 5:2. Kemudian harga taplak adalah Rp37.500 per meter persegi. Setelah kita menulis apa yang diketahui, kita menulis apa yang ditanya. Yang pertama, pertanyaannya adalah ukuran meja kantor. Yang kedua adalah biaya untuk membeli taplak untuk kedua meja tersebut. Setelah kita menulis apa yang diketahui dan ditanya, langkah selanjutnya adalah menjawab pertanyaan. Nah, sketsa gambar dari soal tersebut adalah seperti ini. Meja makan lebih kecil daripada meja kantor. Alternatif penyelesaian pertama adalah karena meja makan sebangun dengan meja kantor, maka berlaku panjang meja kantor dibagi dengan panjang meja makan sama dengan 5:2 di perbandingannya tadi ya.
Kemudian panjang meja kantor dibagi 4 meter, yaitu panjang meja makan sama dengan 5/2. Jadi panjang meja kantor adalah 5 kali 4 dibagi 2 meter sama dengan 10 meter. Sudah tahu ya itu dapatnya dari mana? Lebar meja kantor dibagi dengan lebar meja makan sama dengan 5 dibagi 2. Lebar meja kantor dibagi dengan 3 meter, yaitu lebar meja makan yang sudah diketahui sama dengan 5/2. Jadi lebar meja kantor adalah 5 dikali 3 dibagi 2 meter sama dengan 7,5 meter. Nah, setelah kita mendapatkan panjang dan lebar dari meja kantor, kita dapat menjawab soal yang pertama, yaitu luas meja kantor adalah 10 meter dikali 7,5 meter sama dengan 75 meter persegi. Alternatif yang kedua adalah kita bisa menghitung juga dengan cara sebagai berikut. Luas meja makan sama dengan 5 kali 3 meter persegi sama dengan 12 meter persegi. Karena ukuran meja makan sebangun dengan ukuran meja kantor, maka berlaku luas meja kantor sama dengan 5/2 kuadrat dikali 12 meter persegi sama dengan 25 dibagi 4 dikali 12 meter persegi. Sekian presentasi dari kami. Banyak salah mohon dimaafkan, banyak kekurangan mohon ditambahkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.